kita harus operasi markas FPI. Harus dioperasi. Kemarin lusa yang kena Mbah Mono, sekarang Mbah Mufid. Besok siapa Mbah Google? Biar bisa nanya langsung, Mbak, siapa cucu Nabi yang asli? Nah teman-teman, kalau kita melihat perkembangan polemik nasab ini tidak semakin baik, tapi justru semakin memanas ya. Ya karena sudah mulai mengarah ke pergerakan. Ini tentu harus menjadi perhatian khusus, terutama untuk pihak kepolisian, untuk mengantisipasi hal ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan antar sesama pribumi. Karena yang jelas seperti yang sering kita katakan, tentu yang dikorbankan itu bukan siapa, tetapi justru saudara-saudara kita sesama pribumi ya. Ini harus menjadi perhatian khusus bagi pihak kepolisian. Walaupun awal ini dipicu oleh adanya apa yang disampaikan Gus Fuad Pleret terhadap guru tua, tetapi tidak semestinya Rizik Syihab menanggapi sesuatu hal yang lebih berdampak luar biasa, yang lebih blunder lagi kawan ya. Kenapa? Karena kalau orang yang tidak biasa melakukan provokasi adu domba, maka tidak akan membawa menyinggung tentang laskar, tentang jenderal, tentang apa namanya fitnah-fitnahan neo PKI, tidak akan sampai ke sana ya. Tetapi bukan Rizik namanya kalau tidak menanggapi sesuatu itu dengan hal yang blunder kawan ya. Dan apa yang terjadi saat ini adalah dampak dan efek dari apa yang dilakukan oleh Rizik Syihab. Kalau ini sampai terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, tentu yang harus bertanggung jawab adalah Rizik Syihab. Apabila tidak ada penanganan, kita harus operasi markas FPI. Harus dioperasi. Karena Rizik yang memberi komando tidak segera ditangani, kita harus mana tempat markas FPI, kita harus diserang. Ngapain menunggu? Harus siap, mau di depan. Ayo, jangan hanya basi-basi seperti penakut. Itu adalah polanya Rizik. Kita harus kejar mana markas FPI. Sekarang tuh ada tren baru di kalangan pasukan Baklawi. Bukan tren fashion, bukan tren dakwah, tapi tren jadi kameramen pengecut. Lu tahu nggak? Mereka sekarang hobi banget datengin rumah orang diam-diam, bawa kamera kayak mau syuting film horor. Dateng tuh rame-rame kayak mau sidak minyak goreng, tapi begitu sampai yang disidakin bukan orangnya, tapi teras rumah. Jalan-jalan dikit, gaya nyontek skrip, terus mereka shoot tuh rumah dari depan. Pelan-pelan, dramatic zoom in ke pintu yang ketutup, terus narasi dramanya. Tuh kan, sepi, kabur dia. Nih bukti pengecut. Heh, yang punya rumah tuh mungkin lagi tidur, ngopi, atau lagi ngising. Maaf ya, pejuang sejati itu juga manusia, bukan robot yang standby di teras toko 24 jam. Emangnya satpam minimarket? Dan yang lebih kocaknya, abis direkam tuh video, mereka posting, diviralkan, disounding sama cecunguk-cecunguk online yang kerjanya cuma nge-like, komen takbir, padahal akalnya udah lama afwan. Mereka pengen kelihatan kayak pahlawan. Padahal jurusnya cuma hit and run, kayak Jai Langkung. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Kemarin lusa yang kena Mbah Mono, sekarang Mbah Mufid. Besok siapa Mbah Google? Biar bisa nanya langsung, Mbak, siapa cucu Nabi yang asli?
Kalau dipikir-pikir, gaya mereka tuh udah kayak pasukan PKI Cakrabirawa mau nyulik Dewan Jenderal. Bedanya cuma satu. Yang satu bawa senjata, yang satu bawa tripod, yang dulu gedor-gedor pintu tengah malam, yang sekarang ngintip jendela kayak kombatan LDR. Well, ini bukan operasi militer, ini operasi konten murahan. Edisi ngintip sunyi viral di hati. Serius deh, kelakuannya tuh udah kayak pesingkopet, dateng kayak maling, pulang bawa konten, terus update story. Hamdalah perjuangan membuahkan like. Kalau jurus lu cuma dateng, ngerekam jerumpul, terus kabur, itu bukan aksi heroik, itu bukan jihad digital. Itu kameramen gagal audisi sinetron tukang tagih utang di halaman orang.